Shalom rekan-rekan PPGT dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bahan Bina Muda Minggu 18 Oktober 2020. Tapi sebelum itu, mari kita meminta pertolongan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini, oleh karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami agar apa yang kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati kami dan boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab memberikan sebuah judul, Salam. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut bagi kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang dipercaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini dari pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 dapat disimpulkan dalam satu tema yang mengatakan bukan omdo. Ya, rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mendengarkan istilah omdo? Ya, istilah ini biasanya ditujukan kepada orang yang hanya pandai berbicara tetapi tidak ada pembuktian dari perkataannya. Itulah sebabnya diberi gelar omdo, omong doang. Dalam kehidupan orang Toraja pada umumnya ada sebuah pemahaman yang selalu dipegang, yang dipatamu basata nakwa buktin na ditu mak pamanasa. Ya, dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus dan rekan-rekannya menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Di ayat yang ketiga dan keempat mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ya, di sini muncul pertanyaan, mengapa Paulus dan rekannya begitu yakin bahwa Tuhan memilih orang-orang di Tesalonika?
Poin yang kedua, apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa Tuhan memilih orang-orang di Tesalonika. Poin yang ketiga, bagaimana Paulus dan rekannya begitu sangat yakin bahwa pemberitaan Injil yang mereka tekuni, mereka lakukan, membuahkan hasil yang terbaik. Seringkali orang dalam melakukan sesuatu, kegiatan, hanya sekedar dilakukan saja, tidak diyakini bahwa apa yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil yang terbaik. Begitupun kita sebagai anak-anak muda berjuang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam mencari pasangan hidup, dan dalam berbagai perjuangan apapun, kita tidak yakini bahwa apa yang kita perjuangkan pasti membuahkan hasil yang terbaik. Seringkali terdengar ungkapan yang mengatakan, "Ya bangmi, ya bangmi." Ada juga yang mengatakan, "Bodoh amat." Ya, dari beberapa ungkapan ini menggambarkan bahwa kita sebagai anak muda seringkali dalam melakukan kegiatan, dalam berjuang, tidak didasari dengan keyakinan. Rasul Paulus dan rekannya pada saat ini mengajak kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perjuangkan, kita yakini pasti membuahkan hasil yang terbaik. Nah, apa yang mau kita pelajari dari sini? Mengapa Paulus begitu yakin bahwa pemberitaan Injil yang mereka lakukan membuahkan hasil yang terbaik? Mari kita perhatikan ayat yang kelima mengatakan, "Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu." Ya, hari ini kita belajar bahwa mereka bukan sekedar berkata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Bayangkan kalau kita melakukan sesuatu hanya dengan mengandalkan kata-kata saja, maka sesungguhnya itu kita bisa terjebak dan meraih sebuah gelar omdo. Kata-kata tidak cukup kita pakai dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam berbagai perjuangan apapun. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan pasti membuahkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus pun dalam menjalani pelayanannya senantiasa mengandalkan kekuatan Bapanya. Kita ingat kisah di Getsemani, Yesus menyerahkan semua pergumulannya kepada Bapanya. Untuk itu, marilah kita membangun komitmen bersama untuk tetap mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai perjuangan apapun. Percayalah, di setiap kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita tidak menjadi penghalang untuk menghadapi persoalan, pergumulan kehidupan kita, sebab Roh Kudus yang berkuasa. Jadilah pemuda yang membuktikan kata-kata dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan omdo. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya boleh menjadi bahagian di dalam hati dan pikiran kami, dan kami pakai sebagai suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami, yang mengajak kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami perjuangkan, kami yakin dan percaya pasti membuahkan hasil yang terbaik. Dan jadikanlah kami sebagai anak-anak muda membuktikan kata-kata dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan omdo. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak mudamu dimanapun Anda berada.
Mari Engkau memberkati kami, berikanlah kami kekuatan, kesehatan kepada kami semua, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami perjuangkan, pasti membuahkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, berikanlah kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan kepada mereka, agar dapat mendidik, mengarahkan ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kelanjutan akan kehidupan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin.